Kamu gak bisa geser screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam 3 akan warahmatullahi mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tugas dari mata kuliah manajemen proyek untuk menyelesaikan evaluasi tengah semester. Kami kelompok 3 mendapat 4 anggota, yaitu yang pertama Beni Ragil, yang kedua saya Muhammad Rafil, yang ketiga Adi Pratama, yang keempat Gigi Stara. Saya menjelaskan materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama mengenai data umum proyek. Proyek yang kami teliti nama pekerjaan pembangunan gudang senjata Volkov. Nah, lokasi pekerjaan Jalan 2, Ujung Surabaya. Penyedia jasa PT Dharma Bakti Aditama. Nomor kontrak KDR dari 2 dari 447 garis 3 garing 2023 tanggal 10 Maret 2023. Nilai kontrak sebesar 1.392.955 rupiah. Sumber dana APBD tahun 2023. Waktu pelaksanaan 180 hari kalender. Selanjutnya untuk struktur struktur organisasi ada direktur yang tugas dan tanggung jawabnya memimpin perusahaan dan bertanggung jawab semua kegiatan perusahaan dan berhak untuk menandatangani kontrak. Terus bawahnya direktur ada project manager yang tugas dan tanggung jawabnya mengendalikan proyek dan memonitor jadwal waktu pelaksanaan. Terus bawahnya lagi ada site manager yang tugas dan tanggung jawabnya mengkoordinasi pengawasan pekerjaan para supervisor dan tim teknik lainnya di lapangan. Terus ada administrasi kantor dan keuangan yang mengatur keuangan. Terus di bawahnya lagi ada site engineer, teknik air atau plumbing yang tugasnya merencanakan plumbing dan menentukan jalur untuk pemasangan pipa air bersih. Selanjutnya site engineer sipil, tugasnya untuk kontrol pelaksanaan struktur. Terus ada site engineer ME yang tugasnya melaksanakan pekerjaan elektrikal gedung sesuai dengan gambar dan kontrak. Terus ada K3 konstruksi yang tugasnya merencanakan desain dan alat pengamanan K3 serta membuat laporan K3. Terus bawahnya lagi ada pelaksana, baik pelaksana air atau plumbing, pelaksana sipil, dan pelaksana ME. Tugasnya sama, melaksanakan pekerjaan di lapangan sesuai dengan gambar dan kontrak. Terus bawahnya lagi ada drafter, tugas dan tanggung jawabnya membuat gambar serta kelengkapan gambar kerja yang lainnya. Kemudian ada logistik lapangan, tugasnya membuat laporan administrasi proyek terhadap material keluar masuknya. Terus ada juru ukur pemetaan atau biasa disebut surveyor, tugasnya mengukur terhadap titik, lokasi, elevasi, dan lain-lain. Kemudian ada juru ukur kuantitas atau biasa disebut QC, tugasnya mengukur terhadap volume setiap bagian gedung sudah sesuai atau belum. Lanjut, ada WBS-nya. WBS-nya ada untuk pembangunan gedung senjata, ada pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pematangan, serta pekerjaan konstruksi gudang senjatanya. Untuk pekerjaan pendahuluan ada penebangan pohon dan pembersihan lahan. Terus pematangan lahannya ada pekerjaan menguruk dengan struktur padat. Untuk pekerjaan konstruksinya gedung senjata sendiri ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan dinding, pekerjaan pintu dan jendela, serta pekerjaan finishing. Untuk pekerjaan persiapan ada
pengukuran dan pemasangan bopleng. Untuk pekerjaan tanah ada galian pondasi, urukan pasir bawah pondasi, urukan tanah kembali, urukan pasir bawah lantai dan bawah teras. Untuk pekerjaan beton ada berpondasi stros, cor beton pondasi, pasang plastik cor beton, membuat pondasi menerus, membuat sloof, kolom, dinding beton, kolom praktis, balok lantai, plat lantai, dak atap, ring bak, dan lantai rapat keliling. Itu sudah termasuk pembesian, pemasangan backcasting, pengecoran, dan pembongkaran backcasting. Untuk pekerjaan dinding, ada pekerjaan dinding roster dan pekerjaan plesteran dan acian dinding. Untuk pekerjaan pintu dan jendela, ada pembuatan pintu besi dari plat baja dan membuat jendela teralis besi. Untuk terakhir pekerjaan finishing ada pengecatan dinding dan pengecatan besi. Next. Ya, untuk rencana anggaran biaya, pertama untuk pekerjaan pendahuluan, yaitu pertama penebangan pohon dengan volume 1 lansam, kedua pembersihan lapangan dengan volume 184 meter persegi, dan pekerjaan pematangan lahan, pertama menguruk situ padat dengan volume 92 meter kubik. Berikutnya pekerjaan gudang amunisi. Yang pertama pekerjaan persiapan, yaitu mengukur dan memasang boplang, yaitu volume 62 meter hari. Pekerjaan berikutnya yaitu pekerjaan tanah. Yang pertama galian tanah pondasi pur yang bervolume 78,24 meter kubik. Yang kedua urukan pasir bawah pondasi, yaitu 6 meter kubik. Yang ketiga, urukan tanah kembali yang bervolume 47,88 meter kubik. Yang keempat, urukan pasir bawah untuk lantai, yaitu 18,40 meter kubik. Yang kelima, urukan pasir bawah teras 1,55 meter kubik. Dan selanjutnya pekerjaan beton. Yang pertama, bor pondasi stros pil L6 meter dengan volume 234,00 meter. Yang kedua, membuat beton pondasi stros pil diameter 25 cm dengan volume 16,54 meter kubik. Yang ketiga, pasang plastik cor beton 60 meter persegi. Yang empat, membuat pondasi menerus 16,20 meter kubik. Yang kelima, membuat sloop 6,36 meter kubik. Yang keenam, membuat kolom 6,40 meter kubik. Yang ketujuh, membuat dinding beton 35,42 meter kubik. Yang kedelapan, membuat kolom praktis 15 per 15 cm dengan volume 0,68 meter kubik. 9, membuat balok latte 0,23 meter kubik. Yang ke-10, membuat plat lantai beton 10,8 meter kubik. Yang ke-11, membuat plat dak atap beton 22,8 meter kubik. Yang ke-12, membuat ring balok dengan volume 7,67 meter kubik. Yang 13, membuat lantai rapat keliling dengan volume 5,80 meter kubik. Pekerjaan selanjutnya yaitu pekerjaan dinding, plesteran, dan acian. Yang pertama, memasang dinding terawang atau roster dengan volume 9,72 meter persegi. Yang kedua, plesteran dengan volume 472,20 meter persegi.
Dan pekerjaan kelima yaitu pekerjaan pintu dan jendela. Pertama, membuat pintu besi plat baja dengan total volume 19,50 meter persegi. Yang kedua, membuat PV teralis besi dengan volume 3,24 meter persegi. Pekerjaan selanjutnya yaitu pekerjaan finishing. Yang pertama, pengecatan dinding interior dengan volume 472,22 meter persegi. Yang kedua, pengecatan besi volume 39,1 meter persegi. Ya, berikutnya time schedule pembangunan gudang senjata dan amunisi. Jangka waktu pengerjaan yaitu 180 hari kalender. Dimulai dari 10 Maret sampai finishing yaitu tanggal 4 September 2023. Oke, selanjutnya. Metode pelelangan. Pada proyek ini metode pelelangan menggunakan pelelangan umum, yaitu metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi untuk semua pekerjaan dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau pekerjaan konstruksi yang memenuhi syarat. Informasi tender. Kode tender 5190588. Nama tender, pembangunan gudang senjata Kodikopsla. Rencana umum pengadaan, kode RUP 418226563. Nama paket, pembangunan gudang senjata Kodikopsla. Sumber dana APBD, APBN. Uraian singkat pekerjaan, tanggal pembuatan 16 Februari 2023. Lembaga Kementerian Pertahanan, Satuan Kerja Mako Kodiklatal TNI AL, jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, metode pengadaan tender pasca kualifikasi, 1 file, harga terendah, sistem gugur. Tahun anggaran APBN 2023. Nilai pagu 1.515.214.000 rupiah. Nilai HPS paket 1.450.475.342 rupiah. Jenis kontrak gabungan lamsam dan harga satuan. Lokasi pekerjaan Jalan Hang Tua, Ujung, Surabaya Kota. Kualifikasi usaha kecil. Syarat kualifikasi, persyaratan kualifikasi administrasi legalitas, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Jenis izin bidang usaha atau sub bidang usaha, klasifikasi atau subklasifikasi. SBU konstruksi bangunan gedung lainnya BG 009 NIB 41012 konstruksi gedung perkantoran atau 41019 konstruksi gedung lainnya. 2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau IUJK. 3. Memiliki sertifikat badan usaha atau SBU dengan kualifikasi usaha kecil serta disyaratkan sub bidang klasifikasi layanan bangunan gedung lainnya sesuai dengan sub bidang klasifikasi atau layanan SBU yang dibutuhkan. Memiliki sertifikat manajemen mutu, sertifikat manajemen lingkungan, serta sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan. SPT tahunan tahun pajak 2021. Tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan. Tidak masuk dalam daftar hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait. Memiliki pengalaman paling kurang 1 pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Memenuhi sisa kemampuan paket SKP dengan perhitungan SKP 5P di mana P adalah paket pekerjaan yang sedang dikerjakan.
memiliki sisa kemampuan nyata SKN dengan nilai paling kurang sama dengan 10% dari total HPS. Persyaratan kualifikasi lain, fakta integritas, persyaratan memiliki SC dari Koordinator TNI AL, memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10 per 100 dari nilai total HPS. Pernyataan tidak menuntut ganti rugi apabila tender dibatalkan. Selanjutnya untuk kontrak konstruksi, untuk surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan gudang senjata dengan nomor tersebut, dengan nama pekerjaan pembangunan gudang senjata, lokasi di Jalan Hang Tua, Ujung, Surabaya, dengan sumber dana dari APBD, sumber anggaran 2023, dengan pada hari ini Jumat tanggal 10 Maret 2023 kami bertanda tangan bahwa ini Sigit Santoso sebagai Laksana Pertama TNI, jabatan Komandan Kodim Kopsla dengan beralamat di Jalan Hang Tua sebagai pihak pertama. Kemudian ada Jaka Teguh Budi Santoso sebagai Direktur PT Dharma Bakti Aditama, beralamat Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 51, Ruko 21, Kabit 14 Klampis, selaku penyedia sebagai pihak kedua. Bahwa berdasarkan surat penunjukan penyedia barang jasa dengan nomor tersebut tanggal 10 Maret 2023, dua belah pihak telah bersepakat untuk mengikat diri ke dalam suatu kontrak pengadaan barang dan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut. Di pasal 1 membahas tentang ruang lingkup pekerjaan dengan pasal-pasal tersebut. Next. Kemudian di pasal 2 ada dasar pelaksanaan pekerjaan dengan pasal-pasal tersebut. Kemudian di pasal 3 ada hak dan kewajiban para pihak, baik dari hak dan kewajiban pihak pertama dan hak dan kewajiban pihak kedua. Next. Terus di pasal 4 ada tenaga ahli dari pihak kedua maupun pihak pertama. Kemudian di pasal 5 ada biaya pelaksanaan pekerjaan. Kemudian uang muka yang harus dibayar oleh pihak pertama kepada pihak kedua sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Ya, untuk pasal ke-7, aturan pembayaran dengan pasal-pasal berikut, dan pasal 8 yaitu pajak dan biaya. Seluruh beban pajak, retribusi, dan biaya-biaya lain yang timbul akibat dari surat perjanjian atau kontrak ini menjadi tanggungan dan harus dibayarkan oleh pihak kedua. Pasal 9 yaitu jangka waktu pelaksanaan. Pasal-pasalnya sebagai berikut. Next. Pasal 10 jaminan pelaksanaan, yaitu jaminan pelaksanaan tersebut adalah jaminan berlaku tanpa syarat dan seterusnya sebagai berikut. Pasal 11 yaitu masa pemeliharaan dan jaminan pemeliharaan. Pasalnya itu sebagai bawah ini. Oke, next. Pasal 12 penangguhan pembayaran, itu sebagai berikut. Pasal 13 keselamatan kerja dan asuransi, pasalnya sebagai berikut. Pasal 14 yaitu perubahan, penambahan, dan pengurangan pekerjaan. Oke, next.
Pasal 15, pelaksana bahan dan perlengkapan atau peralatan pekerjaan. Dengan pasal sebagai berikut. Pasal 16 ada hak atas kekayaan intelektual dengan isi pasal sebagai berikut. Pasal 17 kerja lembur. Kerja lembur di luar ketentuan jam-jam kerja, pihak kedua wajib minta izin secara tertulis kepada pihak pertama. Pasal 18 pemeriksaan dan pengawasan pekerjaan dengan pasal sebagai berikut. Pasal 19 cedera janji dengan pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 20 penghentian dan pemutusan kontrak dengan isi pasal sebagai berikut. Pasal 21 denda dengan pasal sebagai berikut. Pasal 22 keadaan kahar dengan pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 23 kegagalan konstruksi dengan pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 24 kegagalan bangunan sebagai pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 25 penilaian kegagalan bangunan dengan pasal-pasal sebagai berikut. Penemuan benda atau barang bernilai sejarah di pasal 26 dengan pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 29 sebagai penutup yang pasal yang tersebut sama dan tidak kedua. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.